Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah kaum Bani Israel. Dan setelah kemarin telah terjadi beberapa peristiwa yang sangat menakjubkan di Bukit Sinai, Nabi Musa kemudian mengajak kaumnya yaitu Bani Israel menuju Baitul Maqdis dan bertemu dengan suatu kaum yang sangat kuat yang berasal dari Palestina kala itu, dan memerintahkan pengikutnya yaitu Bani Israel untuk memerangi mereka. Namun kaum ini enggan melakukan hal tersebut karena takut. Terdapat dua orang dari Bani Israel yang menasihati mereka agar tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nasihat tersebut tetap tidak diperdulikan. Dalam surah Al-Maidah ayat 24 dikisahkan mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarkan kami tetap menanti di sini saja." Keengganan kaum Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Menurut Alkitab Perjanjian Lama, tanah suci atau tanah terjanji merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka bangsa Israel sewaktu mereka berada di Mesir. Allah berjanji melalui Abraham atau Ibrahim dan keturunannya untuk memberikan tanah tersebut yang disebut tanah Kanaan. Sebagaimana dikisahkan juga dalam surah Al-Maidah ayat 21 bahwa Allah telah mewariskan tanah Palestina untuk manusia yang beriman. Bahkan Allah pernah menjanjikan tanah suci ini kepada Bani Israel dengan syarat mereka mau beriman kepada Allah dan memerangi orang-orang kafir. Tapi Bani Israel menolak dan ingkar terhadap perintah Allah. "Wahai kaumku, masuklah ke dalam Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Sahabatku yang beriman, bahwa memang benar bahkan jauh sebelum kaum Bani Israel masih di Mesir, Allah telah menjanjikan tanah di Baitul Maqdis hingga disebut tanah terjanji, yang sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, hingga dijelaskan kembali di surah Al-Maidah, dan dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa kaum Bani Israel sendirilah yang menolak untuk beriman dan memasuki Baitul Maqdis, hanya karena takut dan merasa lemah, hingga Allah menyebutkan kalau mereka menjadi orang-orang yang rugi. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan mereka selama 40 tahun di padang Tih. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kasih-Nya dengan mengutus awan untuk menaungi mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan pangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan manna, salwa, dan sumber air. Manna sendiri adalah makanan yang turun dari langit dan rasanya manis seperti madu. Sedangkan salwa adalah sejenis burung puyuh yang datang berbondong-bondong silih berganti sampai hampir menutupi bumi lantaran banyaknya. Demikian makanan dan minuman terbaik dalam kondisi panas di padang pasir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 60 dijelaskan, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarkanlah daripada 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Menurut tafsir At-Tabari, nikmat tersebut diberikan secara bertahap. Setelah makanan dan minuman tersedia, Bani Israel kemudian berkata, "Lalu mana tempat berlindung?" Allah yang Maha Pengasih menaungi mereka dengan ghamam. Menurut mufassir besar As-Suddi, ghamam itu adalah awan yang berwarna putih seperti kapas, yang fungsinya memayungi Bani Israel dari terik matahari gurun pasir yang begitu menyengat kulit, serta menurunkan suhu gurun pasir yang sangat panas.
Namun mufasir besar lainnya yaitu Mujahid berpendapat bahwa ghamam bukanlah awan biasa, melainkan pelindung nanti ketika kita berada di hari kiamat, khusus bagi mereka yang beriman. Dan awan khusus ini pernah Allah datangkan ketika perang Badr di tahun kedua Hijriah. Lalu kemudian ternyata mereka merasa bosan dengan satu makanan saja. Anehnya, meskipun meremehkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa, kaum ini percaya bahwa doa sang Nabi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka meminta untuk diberikan makanan yang lebih bervariasi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian ini karena mereka durhaka dan melampaui batas. Singkatnya, Nabi Musa wafat dan selanjutnya kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha bin Nun, atau lebih dikenal di Alkitab sebagai Yosua, yang kemudian di bawah kepemimpinannya lah mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Setelah penaklukan inilah agama Tauhid Bani Israel pada perkembangannya berubah menjadi agama Yahudi. Perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan bangsa Yahudi. Yosua sendiri adalah seorang yang soleh, yang juga murid Nabi Musa alaihissalam, yang menggantikan kepemimpinan Bani Israel dari tahun 1280 sampai tahun 1200 sebelum Masehi. Ia lantas mengatur negeri itu dengan sistem pemerintahan para qadhi. Setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis, Bani Israel menjadi lupa pada perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka semakin menyeleweng dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bahkan di antara mereka mulai menyembah kembali patung sapi emas. Dan setelah Yosua wafat, Bani Israel terpecah belah. Bahkan isi kitab suci Taurat berani mereka ubah dan ditambah-tambahkan. Kemudian mereka mengalami 3 masa, yakni masa kehakiman, di mana hakim menentukan segala keputusan yang ada pada kaum tersebut. Kemudian masa kerajaan, yakni masa di mana Nabi Daud mengalahkan Tolut dan kemudian menjadi raja di negeri tersebut, dan selanjutnya diteruskan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, masa perselisihan. Masa perselisihan ini terjadi setelah Nabi Sulaiman wafat. Setelah Nabi Sulaiman wafat, terjadi perselisihan antara Rohbian bin Sulaiman dengan Yarbi'an bin Nabat. Dan kemudian Rohbian dan keturunan Yehuda serta Benyamin yang merupakan putra Nabi Yakub mendirikan negara bernama Negara Yehuda, yang beribukotakan di Baitul Maqdis. Disebutkan pula bahwa penduduk negeri ini adalah keturunan dari Daud dan Sulaiman. Sedangkan Yarbian bin Nabat bersama 10 keturunan putra Nabi Yakub sisanya mendirikan negara yang kini dikenal dengan nama Israel di sebelah utara wilayah Yehuda tersebut, dengan beribukotakan di Nablus. Merekalah yang kemudian dikenal dengan orang-orang Syamir, sesuai dengan nama gunung yang berada di sana. Sahabatku yang beriman, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut, di mana kaum Bani Israel sebenarnya tahu tentang kebenaran dan tahu bahwa Allah yang memberi mereka makan dan minum, dan juga bahwasanya Nabi Musa adalah utusan yang diberi karunia dengan dikabulkannya setiap doa. Namun kerasnya hati mereka dan tetap tidak mau beriman, serta malah berbuat banyak kerusakan yang sudah jelas dilarang oleh Allah, hingga puncaknya merubah isi kitab suci Taurat sendiri sesuai nafsu mereka dan kembali berbuat syirik dengan menyembah patung anak sapi.
Dan marilah kita hendaknya merenung sejenak tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan kita nikmati hingga sekarang. Sudahkah kita bersyukur? Atau malah masih mengeluh dan justru meminta lebih? Lalu jika masih banyak mengeluh dan malah meminta lebih, lantas apa bedanya kita dengan kaum Bani Israel yang kufur nikmat? Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena ini lebih baik agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin banyak hal yang ingin kita punya, tapi belum tercapai. Tapi lebih banyak juga dengan hal yang kita punya sekarang, ingin banyak orang lain capai. Tentunya pembahasan ini masih akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas salah kata, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.